Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa yang saya hormati, pertama-tama saya menyampaikan hadis qudsi, yaitu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kullu amali bani adama lahu illa sawma fa innahu li wa ana ajzi bihi. Bahwa setiap amal kebaikan yang dilakukan oleh manusia adalah menjadi miliknya kecuali puasa. Kalau puasa itu tidak menjadi miliknya, akan tetapi menjadi milikku, katanya Allah Ta'ala. Oleh karena itu menjadi milikku, maka aku akan membalasnya tergantung kemauanku, akan dibalas dengan berkali-kali lipat, itu terserah aku. Pertanyaannya, apa perbedaan antara ibadah puasa dan ibadah-ibadah yang lain? Perbedaannya ialah bahwa ibadah puasa merupakan ibadah yang relatif bisa lebih selamat dari penyakit riya. Kenapa lebih bisa selamat dari penyakit riya? Karena puasa merupakan ibadah yang tidak terlihat, akan tetapi merupakan ibadah yang tersembunyi. Oleh karena merupakan ibadah yang tersembunyi, maka tak perlu disembunyikan. Tidak perlu orang mengatakan saya akan melakukan puasa dengan sembunyi-sembunyi agar supaya saya tidak riya. Tak perlu. Karena tidak akan ada yang tahu bahwa saya ini berpuasa atau saya tidak puasa. Apakah berarti puasa ini adalah ibadah pasif? Ya, sudah barang tentu tidak. Ibadah puasa sama dengan ibadah-ibadah yang lain, yakni aktif, seperti sholat, seperti zakat, seperti haji, dan lain-lainnya. Karena kalau puasa ini ibadah pasif, sudah barang tentu tidak ada pahalanya. Karena puasa itu bukan tidak makan, puasa itu bukan tidak minum, puasa itu bukan tidak berhubungan dengan keluarga. Puasa itu adalah menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, menahan diri dari mengumpuli keluarga. Ada perbedaan antara tidak makan dan menahan diri dari makan. Tidak makan itu pasif. Bisa saja orang tidak makan itu dikarenakan karena tidak punya makanan, atau punya makanan akan tetapi tidak punya nafsu makan, akhirnya dia tidak makan. Berbeda dengan menahan diri dari makan. Makanan ada dan memiliki nafsu makan, akan tetapi orang menahan diri dari melakukan makan dan minum. Kenapa menahan diri? Ya karena lillahi ta'ala, ingin mendapatkan ridhonya Allah Ta'ala. Memang tidak makan dan menahan diri dari makan itu memiliki muara yang sama. Apa muaranya? Muaranya adalah lapar, ya kan? Akan tetapi ada perbedaan antara lapar yang di sini dan lapar yang di sana. Karena lapar itu ada dua. Ada lapar yang sifatnya ittirori, lapar terpaksa. Kenapa lapar? Ya karena tidak makan. Kenapa tidak makan? Tidak ada makanan. Itu namanya lapar terpaksa. Ada lapar yang namanya ikhtiari, lapar yang memang sengaja dilakukan. Makanan itu ada dan nafsu makan itu ada, akan tetapi orang itu sengaja tidak makan karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Para hadirin sekalian, ibadah puasa yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar itu bisa menghapus dosa, bisa mengembalikan orang kepada fitrahnya semula, yakni kesucian, suci dari dosa dan noda. Pertanyaannya, dosa macam apa yang bisa dihapus dengan cara melakukan
puasa. Dosa yang dihapus dengan cara melakukan puasa adalah dosa-dosa kecil yang tidak berkaitan dengan hak-hak adami, hak-hak manusia. Ini artinya bahwa ada dua macam dosa yang tak dapat dihapus dengan melalui puasa. Pertama adalah dosa besar. Dosa besar itu memerlukan taubat khusus yang memenuhi syarat-syarat khusus dan rukun-rukun khusus. Yang kedua adalah dosa-dosa kecil dan yang berkaitan dengan hak-hak manusia. Misalnya punya hutang tidak membayar, pernah membicarakan keburukan orang. Sudah barang tentu dosa-dosa yang seperti ini tidak bisa dihapus dengan melakukan puasa. Akan tetapi perlu dilakukan istibro. Istibro artinya minta maaf dan kemudian dimaafkan kalau punya hutang, bayar hutang, atau dibebaskan oleh orang yang punya piutang. Oleh karena itu, agar supaya orang selepas puasa Ramadan ini benar-benar suci, yang pertama melakukan puasa dengan baik, yang kedua adalah melakukan halal bihalal, ya kan? Halal bihalal artinya minta maaf dan memberi maaf. Dalam hadis dikatakan, "Man kanat indahu mazlimatun li akhihi falyastahillahu al-yawma qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun." Barang siapa yang merasa punya dosa kepada orang lain, maka hendaklah dia minta dimaafkan, minta dihalalkan sekarang juga, yakni selama masih hidup di atas dunia. Qabla an la yakuna dinarun wala dirhamun, sebelum datang saat di mana pada saat itu tidak ada gunanya uang dan tidak ada gunanya barang, yakni hari kiamat. Dari sinilah kemudian timbul istilah halal bihalal, falyastahillahu. Orang bertanya, kenapa kalau halal bihalal maknanya itu minta maaf dan memberi maaf, kok harus setelah Ramadan? Memang ada hubungan antara Ramadan dan halal bihalal. Ya seperti tadi, Ramadan bisa menghapus dosa-dosa kecil yang tak terkait dengan orang. Akan tetapi untuk dosa-dosa yang terkait dengan orang harus istihlal, minta halal, minta dihalalkan dalam arti minta maaf dan memberi maaf. Mudah-mudahan puasa kita yang sekarang ini menjadi puasa yang benar-benar berkualitas dan bisa memberi maaf kepada orang yang minta maaf dan sekaligus minta maaf atas segala dosa dan noda yang kita lakukan selama ini. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.